firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-117, Mazmur 117 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kasih-Nya hebat atas kita. Jadi kasih Allah itu begitu hebat, begitu luar biasa. Jadi pemazmur menggunakan kata hebat ini untuk meningkatkan tentang kasih Allah itu, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengganti topik yang lain supaya saudara termotivasi lagi melihat dari sisinya Tuhan. Pengiringan kita ini saudara lihat dari sisinya Tuhan. Di satu saat Tuhan mengharapkan pengiringan menuntut untuk serupa dengan Dia. Di sisi lain Dia menyatakan besarnya kasih-Nya, ya. Jadi kedua hal ini akan terus bergulir kasih-Nya. Kemudian kita diminta untuk melangkah hidup mengarah kepada Kristus. Sementara kita melangkah hidup mengarah kepada Kristus, mungkin dari kita agak letih, agak stres juga kan kalau saudara diminta untuk hidup benar kan, karena daging kita ini melawan begitu. Jadi Dia menuntut sebuah langkah supaya kita melangkah menuju kesempurnaan. Tetapi kita mengalami keletihan, kelesuan karena daging kita ini seringkali kotor. Kemudian Dia menyatakan kasih-Nya, ya. Kasih-Nya untuk menenangkan hati kita, ya. Jadi kasih-Nya itu menenangkan hati kita supaya kita tidak terpuruk, supaya kita tidak putus asa. Jadi kasih-Nya itu mengalir terus dalam kita. Di satu sisi kita lebih dekat lagi pada Dia. Nah, jadi kasih-Nya dicurahkan lagi. Jadi artinya Dia meminta supaya kita hidup sesuai kehendak-Nya, dan kasih-Nya menenangkan, mengkawal kehidupan kita, ya. Jadi kedua ini akan berkolaborasi istilahnya. Nah, mari kita lihat dari sisi kasih-Nya. Jadi kalau kita lihat kasih Allah ini membuat kita bergairah untuk hidup bertumbuh, untuk mengikuti keinginannya, hidup seperti Dia, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada hari ini kasih yang begitu besar. 1, 2, 3 ya. Kasih yang begitu besar. Jadi lalu kita lihat selanjutnya, Rasul Paulus berkata dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Jadi karena besarnya kasih Allah ini, sampai Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Nah, jadi Rasul Paulus berdoa untuk semua orang Kristen, orang kudus. Jadi orang Kristen itu adalah orang kudus, ya. Jadi jangan selalu berpikir
aku kan nggak kudus, enggak. Ketika kita percaya pada Yesus, kita disebut orang kudus. Amin. Orang kudus. Apa artinya kudus? Dikhususkan. Orang yang dikhususkan. Jadi kalau kita menemukan kelemahan kekurangan kita di sana sini dalam konteks saudara panggilan Tuhan, kita orang kudus. Karena ingat ya, ketika kita dipanggil Tuhan, kita ini bukanlah orang yang benar. Nah, setelah kita percaya pada Yesus, kita ada di dalam Dia, belum dalam konteks yang layak. Jadi kita diterima ketika kita menjadi setruk. Kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, setelah kita di dalam Tuhan, itu disebut kudus. Itu belum bicara tentang apa namanya? Perbaikan. Nah, setelah kita dalam Tuhan, baru dimulai apa? Dipermak. Menjadi ciptaan yang baru, diciptakan ulang. Dipermak. Ini. Makanya ketika kita dalam Tuhan, jangan anggap remeh. Karena saudara-saudara, itu adalah sebuah kesempatan untuk berubah. Jadi perubahan itu hanya bisa terjadi di dalam Dia. Rasul Paulus berkata, di dalam Dia kamu dibangun. Di dalam Dia dan di luar Dia kita nggak bisa. Jadi di dalam Kristus, orang-orang yang tidak sempurna ini, yang penuh kekurangan ini, sudah disebut kudus. Kudus sama dengan suci. Nah, imajinasi kita tentang suci kan tanpa cacat celah. Lalu kita center diri kita. Bagaimana aku bisa disebut orang suci, orang kudus? Karena definisi kudus adalah dipisahkan, dikhususkan dari dunia. Kudus artinya dipisahkan dari dunia. Jadi kita ini sudah terpisah dari dunia setelah kita dalam Tuhan. Amin. Nah, di dalam Tuhan Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang latar belakang amburadul, yang kacau. Setelah dalam Tuhan pun masih kentara sekali dan kehidupan lama mereka. Tetapi tetap Rasul Paulus mengatakan orang kudus. Jemaat-jemaat yang kudus. Bukan berarti saudara-saudara dimaklumi semua kekurangan kelemahan, tetapi Rasul Paulus melihat bahwa orang-orang yang tidak sempurna ini bakal sempurna selama dia ada di dalam Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus melihat bagaimana jadinya orang percaya itu di dalam Tuhan. Dia melihat jauh ke sana. Karena kalau dia sudah dalam Tuhan, dia sudah dia bisa pastikan ya bakal jadi begini. Bakal jadi sempurna serupa dengan Kristus. Karena itu perlu saudara-saudara, dikatakan Paulus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi orang kudus ini, anak Tuhan ini yang sudah dalam Tuhan ini, yang sudah menerima kasih karunia ini, di mana Tuhan menerima kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena baik rupa kita, diterima kita. Rasul Paulus berdoa supaya anak-anak Tuhan yang mendapat anugerah ini dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi itu doa Rasul Paulus. Jadi orang-orang Kristen itu didoakan terus supaya bisa memahami betapa dalamnya, mari katakan,
Nah, betapa lebar, betapa panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi itu yang Tuhan mau supaya anak Tuhan bisa memahami. Kita memahami. Nah, ketika kita memahami, maka dengan demikian kita mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, tidak mungkin lagi kita hidup seperti arah kesana. Kita hidup seperti yang Tuhan mau. Perlu kita memahami. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sudah kita pahami? Pemahaman kita tentang kasih Allah menentukan sejauh mana kerinduan kita untuk hidup seperti Kristus. Itu tergantung pada sejauh mana kita memahami. Jadi kalau orang tidak berubah juga hidupnya, dia sudah ada dalam Tuhan tapi nggak ada perubahan, maka dia tidak memahami kasih Allah itu. Kita sudah dengar firman Tuhan minggu kemarin tentang pakaian itu. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup padahal. Nah, pekerjaan itu secara literal arti sebenarnya itu adalah manifestasi dari iman itu. Arti simbolis itu pakaian. Jadi pekerjaan iman itu adalah pakaian kita, karakter kita, perbuatan kita, itu pakaian. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memahami kasih Allah, pemahaman akan kasih Allah itulah menyadarkan kita untuk melepaskan pakaian-pakaian yang lama. Jadi semakin orang menyadari besarnya kasih Allah, maka dia akan mengerti apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Makin mengerti dia. Oh, dia nggak mau. Dia menerima aku, padahal belum ada apa-apa yang kulakukan. Nah, dengan demikian akhirnya kita, saudara-saudara, dengan kesadaran yang penuh mengikuti apa yang menjadi kehendak. Jadi ketika seorang anak bungsu itu datang, dia dikejar oleh bapaknya, ayahnya itu berlari merangkul anak bungsu. Ayahnya tidak berkata, kau jorok, kau berdosa, kau begini, cuci dulu pakaian, lalu kau datang ke sini. Enggak. Itu gambaran kasih Allah. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak mempertanyakan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Pokoknya dia merangkul anaknya yang pulang. Karena langkah pulang adalah sebuah langkah yang mahal. Tapi ketika dia ada di pangkuan bapaknya, apa yang terjadi? Baru dia mengaku, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Artinya ketika anak ini menyadari kasih Allah itu, kasih Bapa itu, dia sadari kesadaran akan kasih itulah yang menyadarkan dia tentang dosa-dosa. Semakin kita mengerti kasih Allah, itu yang menyadarkan kita tentang dosa kita, dan kita nggak mau lagi berbuat apa yang melukai hati kita. Jadi kasihnya terus diberikan. Jadi kasihnya itulah yang semakin menyadarkan kita, dan sekaligus kekuatan untuk menolong kita bertumbuh ke arah Dia. Jadi aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi kita pun perlu berdoa dalam diri kita. Saya pun berdoa
buat seluruh jemaat Tuhan seperti 2 Paulus, supaya kita memahami kasih Allah ini. Supaya kita bisa memahami. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih itu melampaui segala pengetahuan. Tapi kita bisa mengenal, kita bisa mengerti kasih itu walaupun melampaui pengetahuan. Mungkin kita orang bodoh, pengetahuan kita tidak sehebat orang lain. Dan kasih ini tidak bisa dipahami oleh pengetahuan di dunia, nggak bisa. Nggak bisa dipahami oleh logika manusia kasih Allah ini. Jadi jangan minder kalau pengetahuan kita terbatas. Orang pintar pun tidak memahami kasih Allah ini. Tetapi dikatakan oleh Paulus, tetapi kamu dapat mengenal kasih itu walaupun melampaui segala pengetahuan. Jadi kalau ada pengetahuan ini, orang luar biasa pengetahuannya zaman sekarang. Tapi mereka itu tidak punya kemampuan untuk mengenal kasih Allah. Tetapi kita bisa mengenal kasih Allah walaupun kasih Allah itu di atas pengetahuan, bisa kita melewati pengetahuan itu untuk mengenal kasih Allah. Amin. Nah, itu doa Rasul Paulus. Nah, jadi saudara-saudara, makanya penulis lagu orang Kristen seringkali bergumul bagaimana menuliskan tentang kasih ini supaya orang-orang Kristen juga tertolong untuk mengenal kasih ini. Tentang kasih Allah banyak sekali lagu, dan ada satu lagu lama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu pernah baca ini, nyanyikan ini. Andai kata semua laut adalah tinta. Ini orang anak Tuhan yang menuliskan. Andai kata semua laut adalah tinta. Bapak Ibu sudah bayangkan laut? Bayangkanlah itu adalah tinta. Kemudian dikatakan di sini, andai kata cakrawala jadi kertas. Tahu cakrawala? Langit ini semua, jagat. Jadi kertas. Tadi tintanya apa? Laut. Dan itu juga tinta. Ada seorang turis datang ke Danau Toba. Wah, mantap kali Danau Toba. Dapat temannya. Ini dia Danau Toba. Kupikirnya kolak katanya. Nah, itu interview. Jadi sekarang bayangkan Danau Toba tinta, laut semua tinta. Semua cakrawala jadi kertas. Nah, kemudian andai kata semua orang menjadi pujangga, artinya penyair. Nah, penyair itu Khairil Anwar, kan pernah dengar Khairil Anwar? Itu penyair ya. Siapa lagi penyair? Hamzah, bukan Hamzah Has ya. Sanusi Pane. Oh, itu pakar-pakar penyair-penyair. Nah, kita anggaplah semua kita penyair. Semua orang yang ada di dunia penyair. Penyair kan apa saja bisa dikarangkan. Dia adalah wartawan itu. Hanya sedikit saja info dia dengar bisa 10 alinea dibuat. Padahal bolak-balik dia ke situ. Nah, kita semua penyair. Untuk apa? Dan menulis kasih Yesus Tuhan. Saya nyanyikan dari atas ya. Biasanya kalau main piano cocok ini.
Andai kata semula adalah pintar, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Nah, air laut pun tak kering dan langit pun tak cukup membuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur ke barat, hanya secari kertas yang terbatas. Jadi ternyata kita semua sudah menjadi penyair. Air laut sudah menjadi bintang dan cakrawala menjadi kertas. Ternyata hanya secari kertas yang terbatas, tidak bisa, tidak cukup untuk menulis kasih Allah. Makanya Yohanes Rasul yang sudah kata, andai kata semua ditulis, agaknya dunia ini tidak cukup. Andai kata semua kisah Yesus ditulis, agaknya dunia ini tidak cukup. Ada dalam Yohanes ya, Injil Yohanes. Padahal Yesus di dunia ini 3,5 tahun. 3,5 tahun dia mengajar. Tapi Yohanes sudah memberi kesimpulan, andai kata semua yang ditulis. Jadi semua apa yang diperbuat Yesus yang kita baca dalam Alkitab itu intisari dari tindakan-tindakan. Tetapi kalau ditulis semuanya tidak cukup. Itu masih Yesus di bumi, apalagi dari kekal sampai kekal. Oh, tidak bisa ditulis kasih Allah. Amin. Makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Allah. Nah, luar biasa. Amin. Jadi kalau kita mengerti kasih Allah ini, krisis tahun 2023 pasti sekarang tidak akan tahan. Amin. Karena dunia sudah berpasrah, ya. Karena mengarah ke situ nanti firman Tuhan, supaya saudara tidak terpengaruh dengan isu yang ada. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahui besarnya kasih Allah pada kita? Bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, itu kan hanya masih apa tadi ya? Masih pemberitahuan kepada kita besar kasih Allah pada kita. Jadi bagaimana kita mengetahui besarnya kasih Allah pada kita? Kita melihat yang pertama ini Bapak Ibu, kasih Allah yang besar bagi kita. Kita bisa tahu lewat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita lihat Bapak Ibu, kasih Allah yang begitu besar, kita tahu saat Ia mengaruniakan anaknya menggantikan kita. Jadi saudara harus tahu ini dan harus sadar Dia telah menggantikan kita. Nah, semakin kita mengerti apa yang Yesus perbuat ini dalam kehidupan kita, itu cukup untuk menguatkan kita, menenangkan hati. Tenanglah kini hatiku. Kenapa anak Tuhan bisa menciptakan lagu seperti ini? Karena dia melihat kebesaran kasih Allah ini melampaui apa yang dia perbuat, melampaui utangnya 10.000 talenta. Nah, karena itu saudara-saudara, Dia sendiri telah turun, ya. Kalau dalam Yesaya 63 sebenarnya bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka, bukan duta. Jadi kalau sebuah bangsa kan seringkali mengirim duta ke bangsa, utusan negara, mewakili negara.
Ada duta besar di Jakarta, ada duta besar Amerika, ada duta besar Singapura, bangsa-bangsa ada duta besarnya di Jakarta. Nah, duta besar itu kerjanya apa? Mewakili bangsa itu di Indonesia. Demikian juga Indonesia ke negara-negara lain, ke Amerika, ke Arab, ada duta besar kita di sana. Ada juga duta besar ke PBB. Untuk apa? Mewakili Indonesia di sana. Nah, sementara Allah itu tidak mengirim duta besar ke bumi. Alkitab mengatakan bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dia sendiri turun menyelamatkan mereka. Siapa mereka ini? Kita. Amin. Saya. Dia datang menyelamatkan saya. Bergaya. Dia datang menyelamatkan saya. Bukan seorang duta. Atau utusan. Tetapi Dia sendiri datang menyelamatkan saya. Amin. Nah, saudara-saudara, Dia mengaruniakan anaknya, menggantikan kita. Ada apa rupanya sehingga kita digantikan? Karena saudara-saudara, manusia telah berbuat dosa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, lalu Allah mengambil kulit domba untuk menutupi ketelanjangan mereka. Jadi pakaian kulit domba ini menggambarkan Yesus Kristus. Karena manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Nanti dalam kitab Wahyu, manusia itu akan diberikan pakaian lengan halus. Jadi dari waktu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan pakaian kemuliaan, kemudian percaya pada Yesus, dia dikenakan pakaian. Jadi Bapak Ibu kalau baca ya, sekarang ini kan, kalau dulu buku-buku rohani itu sebelum ada internet itu difotokopi di seluruh dunia. Ada kisah tentang Mukendi ya, tebalnya segini aslinya. Nah sekarang Bapak Ibu bisa baca di internet tentang ini. Dan dia melihat sebelum dia percaya sama Yesus, karena dia adalah anak buah Lucifer, dia bisa melihat orang-orang itu, saudara-saudara, yang tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Dia itu nggak punya pakaian. Jadi benar di alam roh itu, orang Kristen yang tidak serius sama Tuhan, mereka itu nggak punya pakaian. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Dari sudut pandang iblis juga bisa lihat. Nah, waktu Adam dan Hawa mereka tidak punya pakaian, tidak ada pakaian kemuliaan. Tapi dalam kitab Wahyu, orang yang menang dikatakan akan dikenakan pakaian menang. Perbuatan-perbuatan. Siapakah pakaian kita? Yesus Kristus. Kita melakukan perbuatan-perbuatan berdasarkan apa yang telah diperbuat oleh Kristus. Jadi anak domba Allah itu kulitnya itu melambangkan pakaian, ya. Dan jadi kemudian sampai kepada Habel, ada korban. Jadi korban itu pengganti, ya. Korban itu pengganti. Kalau tidak ada pengganti, maka yang mempersembahkan korban akan dibunuh. Jadi setiap orang yang mau menjumpai Tuhan boleh, tapi resikonya mati. Nah, karena setiap orang menjumpai Tuhan, hukuman yang datang karena manusia berdosa. Allah itu kudus. Nah, boleh menjumpai Tuhan, tapi harus mempersiapkan wadah penghukuman, yaitu korban. Nah, jadi setiap manusia yang menjumpai Tuhan harus membawa korban
Supaya apa? Asal ada HPANI murni dibata, asal lolos halak namun persembahkan. Kalau tidak bawa korban, orang itu sendiri yang jadi korban. Selanjutnya begitu, ya. Di zaman Nuh juga, zaman Abraham, zaman Israel juga harus ada korban. Dan pada akhirnya di Bait Allah, imam-imam mempersembahkan korban, mereka mencurahkan darah domba. Untuk apa? Menyucikan dosa Israel. Jadi artinya inilah pengganti, inilah yang memikul segala dosa-dosa manusia itu. Dosa-dosa Israel ditimpakan ke sini supaya orang Israel selamat. Itu yang disebut, kita sudah pernah dengar, Uber mengambil tempat. Jadi kita yang harusnya disalib, tetapi Yesus mengambil tempat kita. Kita yang seharusnya dihukum oleh Allah, tapi Yesus mengambil tempat kita. Dia dihukum. Satu waktu ada seorang jenderal yang memberontak. Kenapa dia memberontak? Karena dia ada di bawah pemerintahan Kaisar Rusia yang otoriter, kejam kepada rakyatnya. Kemudian jenderal ini mengasihi rakyat, lalu dia mengajak rakyatnya untuk kabur ke sebuah tempat. Karena otoriter ini Raja Kaisar. Berhari-hari mereka di hutan itu, akhirnya makanan pun makin menipis. Namanya Jenderal Samila, S-H-M-I-L-A, ya, bukan Jamila, ya, Samila. Nah, Jenderal Samila ini memimpin rakyatnya itu pergi ke hutan, menyingkir dari kekaisaran yang otoriter. Makin lama perbekalan mereka habis, karena orang-orang yang dia bawa itu makin lapar, maka ada yang mencuri makanan. Lalu ajudan melapor, "Ya Tuan Jenderal, perbekalan kita makin tipis, sementara yang mencuri perbekalan makin banyak." Lalu datang jenderal mengumumkan secara terbuka, barang siapa yang mencuri perbekalan akan dicambuk 50 kali. Akhirnya orang ketakutan, mereka takut lapar. Tiba-tiba ada seorang ajudan berlari, "Ya Tuan Jenderal." "Ya, ada apa?" kata jenderal. "Ada seorang yang baru mencuri dari perbekalan kita." "Oh ya, harus dihukum. 50 kali cambuk harus dihukum orang itu." Karena itu sudah jadi peraturan. Lalu jenderal bilang, "Siapa?" "Ibu jenderal." "Ibu jenderal? Orang tuanya jenderal?" Tak sanggup, kaget jenderal ini. Lalu semua rakyat yang ikut dia sudah menyorot jenderal. Gimana? Dia adilkah? Dia tegakkankah keadilan? Jadi kata adil itu sama dengan kebenaran, ya. Kebenaran, keadilan itu seringkali sama disamakan. Apakah jenderal ini menghukum dengan adil? Mentang-mentang itu ibunya lalu diloloskan atau bagaimana? Mari kita lihat dulu di mana, sejauh mana jenderal ini mengasihi ibunya, sejauh mana dia bersikap adil sebagai seorang pemimpin. Lalu besoknya disiapkanlah tiang, lalu dia diikat di situ. Semua mata sudah melihat kemah sang jenderal. Saat jenderal itu keluar dari kemah untuk mengambil sebuah keputusan, tiba-tiba datang jenderal dengan gegap.
Wah, semua orang hening menunggu keputusan Allah. Lalu sang jenderal bilang, kita harus menegakkan hukuman 50 kali cambuk siapa yang mencuri bahan makanan dari perbekalan kita. Masa mamanya dihukum? Di mana kasihnya? Sementara yang lain, masa keadilan tidak ditegakkan? Tetapi ini adalah mamaku. Aku akan lepaskan dia. Lalu rakyat bilang, gak adil, gak adil. Tetapi aku yang ganti, dicambuk. Akhirnya dicambuklah jenderal ini sampai 50 kali. Sementara mamanya yang sudah tua itu lepas. Maksudnya adalah jenderal itu adil, menjatuhkan hukuman. Tetapi karena kasihnya kepada mamanya, dia menggantikan posisi mamanya untuk hidup. Jadi awalnya jenderal ini dilema, gimana? Demikian juga Allah. Allah juga mengalami hal yang sama. Di satu sisi dia mengasihi manusia, di sisi lain dia adalah kebenaran. Dia harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi dia sendiri yang menggantikan, itu namanya pengganti. Jadi kita melihat, mengetahui besarnya kasih Allah pada kita saat Ia mengaruniakan anaknya menggantikan kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah Yesus Kristus, ini adalah kita yang berdosa. Ini semua tengok Bapak Ibu. Ada hitam-hitam kan? Bapak Ibu lihat, berdosa. Si A, si B, si C. Nah semua ini. Nah semua jemaat itu diparakan juga. Ada yang tidak ada di sini, semua. Harusnya kita yang disalib, kita yang dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Ini ubah, mengambil tempat. Yesus datang, dia mengambil tempat kita. Segala dosa kita dipikul di dalam tubuh jasmani Kristus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hukuman jatuh ke atas Kristus. Makanya Yesus mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi untuk memikul segala dosa kita. Dia menggantikan kita. Untuk apa dia lakukan itu? Karena dia memutuskan untuk menyelamatkan kita. Karena kita ini layak dihukum. Kita pantas dihukum karena sudah berdosa. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib bukan karena apa kita, bukan karena kemampuan kita menggerakkan hatinya, tidak, atau merengek-rengek atau apa menyogok-nyogok. Dia itu mati, dia sendiri yang memutuskan untuk menyelamatkan. Itulah besarnya kasih Allah kepada kita. Amin. Paulus mengatakan supaya kamu bisa memahami. Amin. Lalu yang kedua kita lihat Bapak Ibu. Yang kedua, kasih Allah yang begitu besar kita bisa tahu kalau kita lihat dalam Efesus 2:1-5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa mati. Jadi orang yang jatuh dalam dosa sudah mati dari sudut pandang Tuhan, sudah mati walaupun dia hidup, karena pada ujung-ujungnya dia akan masuk neraka. Jadi di luar Tuhan semua orang sudah mati walaupun dia hidup. Jadi kalau dia hidup di luar Tuhan, dia bagaikan apa? Zombie. Tahu zombie? Mayat hidup. Begitulah orang yang di luar Tuhan. Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati. Jadi kematian
sudah dianggap mati. Kamu dahulu juga demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, kamu dulu sudah mati, tapi kami juga begitu. Sama, semua kita di luar Tuhan kita sudah mati. Karena apa? Dosa. Dosa itu membawa kematian. Dosa itu adalah keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah berarti kematian. Hanya kalau orang tidak terpisah dengan Allah, orang itu hidup. Kalau terpisah dengan Allah, mati. Kalau terpisah berarti mati, berdosa, neraka. Itulah usaha Yesus mengembalikan kita kepada Allah supaya hidup. Karena Allah adalah hidup. Di luar hidup, ya mati. Makanya Yesus membawa manusia itu kepada hidup itu sendiri. Dengan apa dia membawa manusia itu? Mengorbankan nyawanya. Dia mati untuk mengejar yang mati. Nah, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, dalam ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Nah, lagi diulangi, oleh karena kasih-Nya yang besar. Tadi di poin yang pertama, karena begitu besar kasih Allah, Dia menggantikan kita. Sekarang Rasul Paulus barangkali lebih jauh. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi poin yang kedua, kasih Allah yang begitu besar, kita tahu saat Ia menghidupkan kita bersama-sama Yesus. Dia menghidupkan kita. Bapak Ibu bisa melihat keajaiban, kehebatan kasih Allah. Makanya seorang untuk menjadi anak Tuhan itu harus digunakan apanya ya. Tuhan menggunakan semua instrumen yang ada pada kita, akal kita. Makanya pertobatan itu kan menyangkut akal ya. Harus benar-benar dia tahu salah. Harus benar-benar dia tahu bahwa dia telah melanggar hukum-hukum Allah. Bukan hanya sekedar perubahan tingkah laku. Kalau seseorang berhenti merokok, bisa saja dia karena dilarang dokter atau dimarahi istrinya, gawiti musuh di bebekko katanya. Tapi tidak ada kaitannya dengan Tuhan, itu bukan pertobatan menurut firman Tuhan. Karena pertobatan adalah metanoia, perubahan pikiran. Tapi kalau dia berhenti merokok karena dia tahu dia telah melanggar hukum Tuhan, karena tubuhmu adalah bait Allah, maka dia tidak merokok. Jadi semua tingkah laku kita penyebabnya haruslah karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan penyebabnya kita bertingkah laku, itu bukan sebuah pertobatan. Pikiran kita diperbaharui. Jadi pikiran kita, Bapak Ibu bayangkan kereta api yang menarik gerbong-gerbong ini apa? Lokomotif, ya kan? Otak kita itu bagaikan lokomotif. Jadi ketika kemana lokomotif itu pergi, gerbong-gerbongnya juga ikut, ya kan? Gerbong-gerbong itu adalah perbuatan-perbuatan. Makanya pertobatan itu bagaikan lokomotif ketika dia sadar dia telah melanggar hukum Allah. Dia balik ke sana, lokomotif
juga ikut. Amin. Perbuatan juga ikut. Jadi kalau lokomotifnya itu tidak mengerti arahnya, itu belum pertobatan yang sejati. Makanya semua instrumen dalam hidup kita ini dipakai untuk meresponi kasih Allah. Meresponi kasih Allah. Dan kalau lemah pikiran kita ada Roh Kudus yang meningkatkan. Ya. Tapi artinya adalah kepada Allah lah kita bermasalah, bukan kepada manusia. Kenapa kita akhirnya tidak mau mencuri? Bukan karena kita takut sama orang itu, kita ditopang nanti atau tangkap polisi, tidak. Karena Tuhan, kalau engkau mengasihi orang, engkau tidak akan melakukan itu. Jadi kasih Allah adalah kegenapan firman. Akhirnya kita nggak berbuat jahat karena apa? Kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Amin. Amin. Nah dulu kita, saudara-saudara, seperti itu. Kita telah mati dalam dosa, tetapi oleh karena kasihnya yang besar. Kasihnya yang besar. Nah, kasihnya yang besar ini kita tahu, kita lihat saat Dia menghidupkan kita bersama-sama, dihidupkan kita. Nah, ini kita sudah mati, kemudian Yesus mati. Yesus kan anak sulung, ya kan? Amin. Anak sulung. Dia ketika Yesus bangkit, maka orang percaya pun akan bangkit. Itu kan kasih yang besar, ya. Besar enggak kasih Allah? Bapak Ibu lihat di sini. Atau gimana? Jadi kalau anak Tuhan tidak memahami tentang apa yang Yesus perbuat ini, makanya perubahan hidupnya tidak signifikan. Jadi perubahan hidup itu akan terlihat jelas ketika kita memahami kasih Allah. Jadi Yesus anak sulung, apa yang Dia mulai akan diikuti oleh anak Tuhan itu. Makanya disebut anak sulung. Kalau Yesus naik ke surga, anak sulung kita pun akan naik. Jadi Yesus yang apa namanya itu ya? Pemicu. Yesus pemicu semua sehingga ini terjadi kebangunan rohani bagi semua umat manusia. Dia mulai, ayo bangkit. Dia naik ke surga, naik. Jadi Yesus yang menjadi pionir untuk segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Amin. Jadi hebat ya, luar biasa. Mau lihat sekali lagi. Jadi kita semua sudah mati, baik mati jasmani, baik mati rohani. Ada kan 3 kematian kan ketika manusia jadi berdosa: kematian jasmani, kematian rohani, kematian bebas. Tapi ketika Yesus mati, Dia bangkit di hari yang ketiga. Ketiga hal ini Dia jawab. Dan semua orang, ini adalah gambaran kebangkitan untuk ketiga hal ini. Dan kematian kekal dikalahkan, kematian jasmani dikalahkan, kematian rohani dikalahkan. Dan pada akhirnya manusia itu akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Jadi ketika saudara dengar ini, saudara harus bergumul supaya kena, ya, supaya mengerti. Amin.
Karena untuk kalau saya mempersiapkan firman, tolong Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh, berikanlah ilustrasi supaya anak-anak itu mengerti bagaimana cara menggambarkan firman ini supaya tertolong. Karena manusia itu kan bisa mengerti lewat apa ya? Bisa lewat kata-kata, bisa lewat visual namanya ini. Pesan-pesan bisa diterima dengan berbagai cara. Salah satu ketika saya menyampaikan secara visual juga bisa melihat dan bisa membayangkan. Amin. Betapa besar Allah kali. Dan saudara bisa bayangkan masa depan kita. Haleluya. Luar biasa. Nanti masa depan kita itu hebat sebenarnya. Seringkali kita dibodoh-bodohi di dunia ini kayak apa? Ada seorang yang temannya ibu gembala. Tapi dulu saya sudah hebat katanya. Datang ibu gembala. Iya. Kayak kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung gimana? Kalau dalam tempurung kan dipikir langit itu hanya sebesar itu. Hanya sebesar tempurung. Tapi setelah dibuka, jadi kalau kita mengerti kebenaran dalam hidup luar biasa. Ternyata ini lintas jagat raya, saudara. Apa kita ini yang sedang kita bicarakan ini? Amin. Lintas galaksi. Nah, yang terakhir, lihatlah. Nah, ini lagi satu lagi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihatlah betapa besarnya. Nah, kemudian kebesaran kasih Allah itu diuraikan di sini, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Rasul Yohanes meningkatkan kebesaran Allah dari sisi yang satu ini, yaitu saat ia menyebut kita sebagai anaknya. Sebuah kehebatan kasih Allah. Kita disebut anaknya. Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu bisa memahami. Disebut anaknya. Saudara, ini Bapak Ibu bisa lihat siapa ini? Bisa lihat? Reni bisa? Bisa ya? Ini adalah Reza, bisa lihat dari jauh? Bisa ya? Ini adalah Yesus. Yesus mendengarkan suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Siapa yang mengatakan? Allah Bapa kepada Yesus. Berarti Yesus adalah anak yang dikasihi. Kalau begitu kita gimana? Anak yang dimurkai sebenarnya kan? Kepadanya aku berkenan. Kita tidak diberkenan hanya kepada pribadi Yesus, karena dia memenuhi kemauan Allah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, sama seperti Allah memanggil Yesus anaknya. Itu sebuah keajaiban, satu hal yang luar biasa. Kemudian saudara, kita perhatikan ini sekarang ini orang-orang percaya ini Yesus. Apa
dikatakan tadi ayat itu? Kalau kita lihat Galatia 4:6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini roh anaknya diberikan kepada kita. Perhatikan, roh anaknya diberikan kepada kita. Dari mana keluar tadi roh itu? Roh anaknya diberikan kepada kita. Supaya apa? Karena hanya Yesus yang bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Sehingga ketika roh anaknya diberikan kepada kita, semua orang ini bisa berkata, memanggil Allah itu apa? Ya Aba, ya Bapa. Sama dengan Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Oh, haleluya. Yesus yang memulai. Kenapa bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa? Karena roh anaknya telah diberikan kepada kita. Pemain musik bisa berkata kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Sama dengan panggilan Yesus kepada Bapaknya. Makanya hanya orang Kristen yang menyebut Allah itu Bapa. Ini alasannya Yesus yang memungkinkan itu. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Karena itu nggak boleh ragu, nggak boleh takut lagi. Dia adalah Bapa kita. Dan akhirnya saat Ia mengaruniakan anaknya menggantikan kita, saat Ia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, saat Ia menyebut kita sebagai anaknya, kita mengetahui betapa besarnya kasih Allah pada kita. Saudara harus mengetahui, harus memahami, mengenal kasih itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan ayat yang terakhir di sini katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Apa sih kekonota? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimanakah mungkin Ia tidak memelihara kita? Ia pasti memelihara kita. Amin. Dia pasti menjaga kita. Haleluya. Dia pasti memberkati kita. Dia pasti menolong anak-anak kita, menolong rumah tangga kita. Bagaimana mungkin? Jadi saudara harus bisa melihat tadi poin-poin itu, sehingga ketika saudara mendengarkan ayat ini, oh betul, bagaimana mungkin ya? Silakan pemain musik siap-siap. Nah lanjut. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan. Yang bisa menggugat orang-orang sebenarnya Allah. Kita digugat karena kita berdosa. Tetapi kenyataannya di dalam Kristus apa yang terjadi? Allah malah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Seharusnya yang bisa menghukum siapa? Yesus, karena hanya Yesus yang benar. Yesus yang berkenan kepada Bapa. Orang benarlah yang menghukum orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menghukum orang berdosa. Orang yang tidak berdosa lah yang bisa jadi hakim. Makanya Allah mengatakan jangan menghakimi, karena sama-sama statusnya berdosa. Hanya Yesus yang bisa menghakimi. Tetapi Alkitab mengatakan Kristus Yesus yang harusnya, yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela. Malah menjadi pembela bagi kita. Kemudian dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau kemiskinan maksudnya, bahaya atau pedang. Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan dan
Sebab aku yakin, kata Paulus, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena semua ini ada di bawah kendalinya Dia. Jadi kalau penguasa saja sudah menerima kita, siapa ini? Amin. Siapa mau? Siapa malaikat? Siapa ini? Penguasa saja sudah menerima kita. Penguasa saja sudah Bapa kita. Tidak ada yang bisa memisahkan. Haleluya. Amin. Karena itu jangan takut. Amin. Jangan